Shalom teman-teman, shalom adik-adik di sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, hari ini Kak Vera ditemani sama Jevanya, ada Sylvia. Jevanya apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes. Oke, semangat ya adik-adik ya. Kalau Sylvia? Luar biasa, dahsyat, yes, yes. Iya, kakak harap juga adik-adik di rumah tetap semangat walaupun kita masih ibadah online, gak apa-apa. Oke adik-adik, sekarang seperti teman-teman kalian bilang tadi, kalian sudah siap beribadah. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Wah, buku ND Sekolah Minggu, iya adik-adik, ada buku khusus buku ND Sekolah Minggu kalau di HKBP. Nah, judulnya ini Sekolah Minggu HKBP. Mungkin masih baru, gak apa-apa, kita bareng-bareng belajarnya ya. Si Jevanya, Sylvia juga baru ya, baru dengar ya, tapi gak apa-apa, kita belajar sama-sama. Oke adik-adik, nanti kita putar sekali. Nah, nanti baru kita pelajarin lagi. Oke? Ayo Kak, musiknya. Ayo kita sama-sama berdiri dulu. Kita nyanyikan Sekolah Minggu HKBP. Ayo Kak. Ikutin bareng-bareng ya adik-adik. Ada teksnya. Teksnya tinggal dibaca ya. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi dari buku ND 435. Ada warna ungguli. Kita sama-sama bernyanyi ya. Oke Jevanya sama Sylvia. Ayo Kak. Go
Bersama dengan kakak di sini kita akan belajar Tita. Karena minggu ini kita akan belajar beribadah dalam bahasa Batak. Kita akan belajar Tita dalam bahasa Batak. Apa yang kita pelajari? Tita Palimahon. Kakak percaya adik-adik sudah hafal dan sudah tahu Tita Palimahon. Kita sama-sama membaca ya adik-adik ya. Yang ada katekismus dibuka. Kalau yang sudah hafal di luar kepala, kita sama-sama membaca. Tita kelima, Patik Palimahon. Ikon pasangapong mudo nataurasmu asam martuaho jalalele mangolu di tano na dilehon ni Jahoba de Batam diho. Kita ulangi. Ikon pasangapon mudo natorasmu asam martuaho jalaleleng mangolu di tano na dilehon de Bata Jahoba de Batam diho. Bisa? Oke, demikian kita ingat bahwa Patik Palimahon kita harus menghormati orang tua. Ya, mulai dari sekarang adik-adik ingat Patik Palimahon. Demikian untuk titah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih kakak untuk titahnya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Kita mau bernyanyi dari buku ND 435 Marolopolop Toniki. Ayo kak. Silakan kakak. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan Kak Otsa. Sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan. Ayat bulanan kita masih di bulan Oktober ya adik-adik ya. Karena sekarang kita masih di bulan Oktober. Nah, ada yang masih ingat gak ayat bulanan kita di bulan Oktober apa? Yo, bagi yang belum tahu silahkan buka Alkitabnya. Oh ya, kan minggu ini karena minggu ini bahasa Batak, kita belajar dari Bibel. Adik-adik buka Bibelnya, kita mau sama-sama baca ayat bulanan. Ayat bulanan kita di bulan Oktober ada di Filipi Bindusada ayat 6. Sekali lagi adik-adik ya. Filipi Bindusada ayat 6. Yuk kita sama-sama membaca ayat bulanan di bulan Oktober. 1, 2 ya. Filipi Bindusada ayat 6. Apalaon mapos tirohaku nang upuka pulau nadengan di bagasan hamu patuluson idoi sahatro di arin Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2 ya.
Filipi bindu sada ayat 6. Apalaon ma posti rohaku nang upuka ulaon nadenggan di bagasan hamu patuluson idoi sahatro di arin Kristus Yesus. Nah adik-adik memang agak sedikit sulit ya adik-adik ya kalau yang bahasa Batak, tapi kakak percaya adik-adik bisa baca dalam bahasa Batak. Nah bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat bulanan dalam bahasa Batak, jangan lupa dikirim videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya, supaya ditayangkan di ibadah minggu depan. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan apa? Apa tadi? Ayat bulanan. Iya, ayat bulanan. Ya adik-adik, tetap ya ayat bulanannya tetap dihafal lalu dikirimkan ke kakak-kakaknya. Si Devanya juga, si Sylvia juga. Oke ya. Nah sekarang kita mau bernyanyi dari buku ED 754 Go Kelas Wiroha. Ayo Kak. Kita masih tetap mengadakan ibadah online adik-adik ya, sabar. Bosan kok, kakak juga tahu, tapi tetap sabar ya adik-adik ya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini tetap cepat berlalu dan kita bisa tatap muka. Oke adik-adik. Yang kedua, untuk kegiatan kalian, kalau adik-adik di rumah mempunyai kreativitas, misalnya bernyanyi atau menggambar atau apapun itu, boleh adik-adik ya, langsung dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu, nanti ditampilkan di YouTube. Oke adik-adik, ya warta kita minggu ini sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Tadi temennya Jevanya sama Sylvia sudah mengingatkan. Oke, sebelumnya kita mau mengangkat pujian dari buku ED 743. Oh Tuhan, Tuhan Maha. Ayo Kak. Thank you.
Salam, selamat hari Minggu semua adik-adik yang ada di rumah, begitu juga orang tua yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian secara daring atau secara jarak jauh. Selamat hari Minggu, salam jumpa, salam sehat selalu buat kita semua. Firman hari ini yang akan kita sampaikan kepada adik-adik semua yaitu mengenai siapa orang, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, baik kita sebelumnya berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dan diberi kecerahan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau izinkan kami berjumpa di dalam hari Minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami mengikuti kebaktian dari jarak jauh, tetapi Tuhan yang membuka melingkupi kami semua dan memberi pencerahan kepada terutama anak-anak kami, supaya bisa mendengarkan dan menyimak firman Tuhan yang hamba sampaikan kepada mereka. Berkati ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini yang dalam menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga bisa dengan baik saya sampaikan dan boleh diterima dan dicerna dengan baik pula oleh anak-anak kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan kita buka kitab kita masing-masing. Kita dengarkan firman Tuhan yaitu dari Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Demikian bunyinya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28 dikatakan oleh Yesus, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi di ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya-tanya di dalam diri kita, apa dasar yang membuat seorang ibu tadi menyampaikan suatu kata tersebut, yaitu berbahagialah orang yang telah mengandung dan menyusui Yesus tadi, yang disampaikan oleh seorang perempuan pada saat Yesus menyampaikan, mengajarkan pada orang banyak. Ya. Tentu kita bertanya dasarnya apa sih, kenapa sih si ibu tadi berbicara sampai begitu gitu kan, menyampaikan suatu kalimat tadi. Tentu didasari pada suatu bagaimana dalam perjalanan Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada, kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang dijumpai atau kepada orang-orang Yahudi yang dijumpai. Yesus telah banyak melakukan suatu keajaiban-keajaiban dan telah banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa hebatnya. Nah, mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus tadi dan ajaran-ajaran yang disampaikannya itulah yang membuat seorang ibu tadi takjub dan terheran-heran. Makanya disampaikan, berbahagialah seorang ibu yang telah mengandung dan menyusuinya. Sama seperti halnya begini adik-adik. Kalau kita misalkan adik-adik ini ada misalnya yang jago nyanyi ya, jago nyanyi, kemudian jago bermain drama atau jago olahraga, kemudian adik-adik kemudian mendapatkan suatu hadiah atau piala atau juara di dalam perlombaan tersebut. Baik tadi berolahraga, lomba olahraga, kemudian misalnya lomba bernyanyi, atau lomba melukis, atau prestasi sekolah. Nah tentu pasti orang yang melihat anak tersebut tadi akan ada suatu perasaan bangga dari orang lain yang melihatnya tadi. Ya kan tadi, ibu yang lain pasti menyatakan, wah hebat banget ya, berbahagia nih ibunya atau bapaknya punya anak seperti ini. Luar biasa hebatnya, ada prestasinya, pinter, rajin, taat. Nah, tentu suatu kebanggaan tadi akan menjadi suatu hal yang positif ya tentunya bagi orang yang lain. Ada sanjungan buat si ibu tadi yang melahirkannya dan tentu juga
yang membesarkan dan menggembleng anak tersebut. Seperti halnya tadi, pasti kan orang-orang kalau melihat suatu anak berprestasi, juara, dan kemudian memiliki suatu keunggulan, pasti ibu-ibu yang tadi yang lain itu merasa, wah hebat amat ya ibu ini ya, punya anak seperti ini, bangga banget. Nah, kan pasti seperti itu adik-adik ya. Nah itulah dasar yang yang menjadikan suatu ibu tadi memberikan suatu kalimat seperti itu. Namun Yesus pada di kalimat 28 mengatakan, yang berbahagia sesungguhnya ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, ini suatu firman Tuhan yang menurut saya sangat luar biasa. Tepat sekali firman ini di minggu ini jumpa dengan adik-adik semua terkait dengan di ayat 28 tadi ya. Nah, ada suatu cerita perumpamaan adik-adik di dalam suatu di Alkitab, di Markus juga disampaikan ini. Tentu adik-adik semua pasti masih ingat tentang yang Yesus sampaikan perumpamaan di mana ada 4 biji tanaman yang ditabur. Nah, ada suatu saya sampaikan kepada adik-adik, mungkin adik-adik bisa melihat ya, memahami suatu biji ya, misalkan biji tomat kah, atau contoh ya, atau biji cabai kah, atau biji apapun tumbuh-tumbuhan yang disampaikan tadi contoh oleh Tuhan Yesus, 4 perumpamaan tentang biji ini tadi. Contoh misalnya tadi ya, biji tomat atau biji cabai atau biji apapun. Keempat biji ini yang pertama ditabur di jalan. Nah, ditabur di jalan, kemudian biji ini diinjak oleh orang yang lewat. Diinjak oleh orang yang lewat, dan sebagian sisanya dimakan oleh burung. Nah, habis biji tadi ya, dia nggak sempat hidup, nggak sempat dia langsung diinjak orang mati, kemudian juga dimakan oleh burung. Kemudian perumpamaan yang kedua tentang biji yang ditabur tadi oleh Yesus sampaikan, yaitu biji yang ditabur jatuh ke batu-batuan. Nah, di batu-batuan biji tersebut tadi sempat tumbuh, namun kemudian layu, mati. Kenapa? Karena tadi dia tidak memiliki pondasi akar yang bagus. Karena di batu tadi ya, ibaratnya kalau adik pernah lihat di batu ada lumut, ada tumbuhan tumbuhan sejenis tumbuhan liar ya, hidup di batu-batuan. Dia dapat sinar matahari hanya sedikit, kemudian tutup juga tadi ya, atau di lorong-lorong, kemudian juga air juga paling dapat kalau waktu musim hujan. Nah, kemudian mati karena tadi tidak dapat akar ke tanah. Perumpamaan yang ketiga yang kemudian biji yang ditabur tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah biji yang ditabur jatuh ke tanah yang subur sebetulnya. Dia tumbuh dan hidup, namun di lingkungan di waktu dia hidup tersebut, tanah subur tadi, dia terhimpit oleh semak-semak belukar atau tumbuhan liar. Mungkin adik-adik pernah melihat alang-alang ya di tanah lapangan, ada alang-alang atau rumput liar apapun, atau misalnya rumput berduri yang kemudian menghimpit, mematikan biji yang ditabur tadi. Dia sebetulnya hidup tapi kalah dengan apa yang di biji yang hidup dengan tumbuh-tumbuhan yang lain yang tadi biji yang liar tadi. Nah, ini suatu perumpamaan yang di ketiga ini adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita hidup di lingkungan di dunia ini berjumpa dengan hal yang baik, berjumpa dengan hal yang buruk, dan kemudian hal yang buruk yang tadi yang banyak di lingkungan kita mematikan, mengalahkan hal-hal baik yang kita miliki yang tadi. Dan kemudian dia juga mati adik-adik. Tumbuhan tadi mati ya, terhimpit oleh lingkungan yang tadi itu tadi ya. Itu perumpamaan yang ketiga. Yang keempat adalah tumbuhan yang jatuh ke tanah yang subur, terbuka ya, kemudian hanya bagus, bukan batu-batuan. Dia memang jatuh di ladang yang memang khusus ditanam, tidak ada semak duri. Karena apa tadi? Pasti kalau di tanah ladang untuk yang ditanam, pasti semak durinya akan dibuang, disingkirkan ya oleh si pemilik lahan tersebut. Dia tumbuh, kena matahari, bertumbuh dengan baik, berbuah, dan menghasilkan suatu buah bagi orang yang memiliki tanaman tersebut. Itulah yang tadi contoh 4 yang menjadi suatu perumpamaan oleh Yesus sampaikan mengenai tentang firman Tuhan. Ya, tadi berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Nah, perumpamaan 4 biji tadi bagi adik-adik semua, tentu ini adalah suatu mengingatkan kepada kita semua. Adik-adik semua sudah tentu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan baik dari sekolah, disampaikan firman Tuhan oleh orang tua, mendapatkan firman Tuhan dari bergereja,
mendapatkan firman Tuhan dari saudara-saudara, dari tulang, dari opung, dari siapapun yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Tanamkanlah dan peliharalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi yang sampaikan, contoh perumpamaan yang keempat, biji yang ditabur, yang kemudian tumbuh di dalam tanah lapang yang subur, yang baik, yang memberikan buah kepada kita kehidupan semua. Itulah tadi yang disampaikan bagaimana tentang perumpamaan tadi yang harus kita tiru, yang nomor 4 tadi ya adik-adik ya. Kita hidup di tengah-tengah rimpitan dunia ini, tantangan dunia ini. Sekarang ini saya pahami di tengah lingkungan sekolah pun di adik-adik, di lingkungan rumah pun, di tempat bermain manapun, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ada teman yang nakal, ada teman-teman yang luar biasa mengajak kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat bohong dan segalanya, melawan orang tua, atau ingkar janji, atau tentu kita semua tidak boleh kalah oleh semua hal-hal yang dunia tadi. Adik-adik harus bisa memberi teladan, harus bisa memberi suatu buah di dalam perilaku kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, dengan bersosialisasi atau bermasyarakat dengan kawan-kawan kita semua. Kita harus bisa mencerminkan bahwa kita telah mendapatkan firman Tuhan, bahwa kita telah mendapatkan pelajaran tentang firman Tuhan, dan kita harus melakukannya dan berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditanamkan dan diteladani oleh adik-adik semua. Contoh seperti apa sih yang ideal ya, atau yang pas bagi kita sebagai seorang anak yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang kemudian kita telah tadi menjadi suatu biji sawi yang keempat itu yang berbuah tadi, yang menghasilkan. Itu tadi ya, gini. Yang pertama, tentu kita harus bisa menjaga sifat dan perilaku kita ya. Ya, tentu kita nggak boleh menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Nasihat dari orang tua yang diajarkan kepada adik semua juga firman Tuhan. Nasihat dari opung atau dari tulang atau dari teman atau dari siapapun yang baik, itu adalah suatu ajaran atau firman Tuhan. Nah, itu harus kita simpan dengan baik-baik dan kita jaga supaya kita tidak berperilaku dengan sifat-sifat yang menyimpang yang diajarkan oleh Tuhan tadi. Nah, beberapa hal yang lagi yang contoh ditiru adalah rajin beribadah dan berdoa. Ini suatu bentuk juga mengingatkan kita untuk terus mempelajari firman-firman Tuhan yang akan menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kita terus-menerus. Di minggu lalu di tema firman Tuhan di sekolah minggu, bagaimana Yesus umur 12 tahun belajar dan tekun terus menerima ajaran-ajaran. Mungkin adik-adik masih ingat firman minggu lalu waktu keluarga Yesus dan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem, yang kemudian sewaktu balik orang tuanya ke Nazaret, keluarganya tidak menyadari bahwa Yesus tertinggal ya. Kemudian orang tuanya mencari-cari, ternyata Yesus ada di rumah Tuhan ya untuk mendengarkan suatu ajaran firman Tuhan atau menyarankan ajaran-ajaran, dan justru dia juga menyampaikan argumentasi pemikiran tentang bagaimana berperilaku ya. Di umur 12 tahun ya. Padahal dia anak Tuhan, tapi dia tetap mau belajar dan terus ingin menambah pengetahuannya. Nah, hal seperti ini yang patut ditiru oleh adik juga, rajin belajar dan berdoa ya, supaya kita bisa juga tetap mendapatkan pencerahan dengan rajin berdoa dan belajar, tentu untuk meningkatkan kemampuan kita juga ya. Kemudian yang sikap yang lain yang perlu kita tiru menjadi berbuah, yaitu suka menolong orang lain dan membantu tanpa pamrih. Ada teman yang sulit atau susah, dalam kesusahan kita jangan membuli. Kita jangan malah meledek-ledek ya, atau menghina-hina suatu kesusahan orang. Justru kita harus bisa menunjukkan diri kita sebagai tadi biji yang keempat yang berbuah. Kita harus bisa menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbuah tadi dengan menolong orang lain. Kemudian ini mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga perlu, apalagi adik-adik ini sekarang egonya luar biasa ya. Mungkin dengan era sekarang ini, kita era teknologi, era perkembangan digitalisasi, jiwa empati sosial kita ini semakin hilang, makin berkurang. Kita tidak bisa pungkiri. Nah, peran adik-adik di sini harus bisa menjaga jiwa empati sosial kita tadi dengan
menumbuhkan tetap semangat rasa menolong atau membantu orang lain. Jangan lupa itu ya adik-adik semua. Nah, kemudian kita tadi memaafkan kesalahan orang lain tadi ya. Artinya empati kita itu jangan menjadi menutupi diri dengan ego kita. Nah, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, tentu supaya apa? Kita juga kalau bersalah kita bisa dimaafkan oleh orang lain juga. Kemudian yang berikutnya yaitu jangan berbohong dan berdusta. Nah, kita sebagai anak yang sudah berbuah, yang tadi kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita harus mengaplikasikan di dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu jangan berbohong atau berdusta, terutama kepada orang tua. Ya, berbahaya sekali kalau kita sedikit mudah memulai kebiasaan buruk berbohong, percayalah kita akan bertumbuh menjadi suatu akan orang yang terbiasa untuk berbohong dan berdusta. Dan penyakit ini akan menjadi suatu penyakit moral yang luar biasa yang kita tanggung di kemudian hari. Dengan karakter yang biasa kita berbohong di waktu kecil, maka di waktu besar ini akan menjadi kebiasaan buruk dan akan bertumbuh menjadi perilaku yang buruk buat kita. Perilaku ini akan sangat berbahaya, dan begitu kita juga memasuki dunia pekerjaan atau dunia sosial yang lain, begitu kita berbohong maka akan tamatlah suatu riwayat perjalanan karir kita ya. Bagi orang Jepang, berbohong adalah suatu harga mati, tolak ukur indikator mengukur suatu tingkat profesional atau kemampuan dari kematangan dari suatu seseorang. Nah, kalau bagi orang Jepang sekali berbohong maka akan menjadi seumur hidup dia akan diklaim telah melakukan suatu karakter yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang profesional. Nah, itu adik-adik ya. Kemudian jangan menyakiti orang lain atau sesama teman. Tadi saya sampaikan juga, empati jiwa sosial kita harus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jangan membuli orang lain, menyakiti orang lain. Apalagi dalam era yang sekarang ada orang yang sakit, kesusahan, kena COVID. Kita jangan malah menyakiti atau menghina ya. Justru kita harus bisa saling berempati dan menolong sesama orang lain. Kemudian tadi itu jangan sombong atau angkuh juga disampaikan. Itu yang menjadi perilaku-perilaku di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu adik-adik, jikalau kita semua tadi bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita, kita kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, melakukannya dengan baik, percayalah adik-adik semua telah mendapatkan suatu berkah yang luar biasa di dalam kehidupan adik semua. Dan saya percaya begitu kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, maka kita telah mendapatkan suatu jalan keselamatan dan kita telah mendapatkan ajaran dari Tuhan yaitu kasih di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya adik-adik semua akan berbahagia di suatu saat nanti, berbahagia di masa depannya, berbahagia dengan keluarganya, berbahagia dengan kehidupannya kelaknya akan datang. Dan akan saya percaya teman-teman adik-adik semua akan menunjukkan suatu karakter yang luar biasa dan mencerminkan anak-anak Tuhan yaitu anak-anak Kristus yang luar biasa menerangi dunia. Jadilah garam dan terang supaya orang semua merasakan kehadiran Yesus Kristus melalui perilaku kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Jikalau adik-adik semua mendirikan suatu karakter yang baik yang telah sampaikan tadi, percayalah nama Tuhan juga jadi harum, nama keluarga pun jadi harum, nama orang tua pun jadi harum, nama bangsa dan negara harum, nama suku Batak pun jadi harum. Sejahteralah kita semua orang-orang Kristen di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, kasih karunia yang kau berikan. Terima kasih Tuhan kami boleh mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun singkat, walaupun dari jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan ini ke tengah-tengah keluarga anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Sintua ya. Nah, sebagai respon firman kita mau bernyanyi dari buku ND 740 sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik ya. Persembahan kalian boleh melalui OVO atau ditransfer ke BCA yang sudah diinfokan. Oke adik-adik, ditunggu ya sebesar apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita bernyanyi Nampur pe haba-haba. Ayo Kak.
adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah, mari kita akhiri kebaktian kita ini. Kita berdoa untuk menyampaikan dua persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperanakan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian kita ini, kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.